A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alihi, dan kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi ajma'ina semuanya. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah al-aliyyi yang maha luhur, al-azimi yang maha agung. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pengajian kita, di mana kita sudah sama tahu bagaimana kemuliaan keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Dari sekian sahabat Nabi, yang paling mulia yang pertama adalah sahabat Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Jadi di sini pernah sahabat Ibnu Umar ngomongnya kedengeran sama Rasul. Jadi kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u. Kami berkata dan Rasul mendengarkan apa yang kami katakan. Kata sahabat Ibnu Umar, khairu hadzal ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin summa Umar summa Utsman summa Aliun falam yanhana. Jadi kata Ibnu Umar, di samping Rasul mendengarkan. Jadi umat yang paling baik setelah nabinya, kata Ibnu Umar, adalah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Falam yanhana, itu Rasul tidak mengingkari kami. Rasul nggak nolak ketika Rasul ngedenger ada orang yang bilang seperti itu. Ini namanya berarti direstui, dibenarkan oleh Nabi. Nggak mungkin Nabi diam dari kesalahan. Setiap kali Nabi diam ketika seorang sahabat berucap, berarti ucapannya benar. Makanya as-sukut yadullu ala na'am fi ba'dil abwab, ya. Diam itu menunjukkan arti iya pada sebagian bab, pada sebagian masalah. Ya, contoh, ada murid baca Quran. Selama gurunya diem, lanjut deh murid. Terus ya kan, baca Quran terus. Selama gurunya diem berarti bacaannya benar. Nah, ketika gurunya ngomong salah, ulangi. Nah, berarti salah. Itu namanya diem tanda iya. Diem tanda merestui. Itulah Pak ya. Jadi kita sudah selesai membahas tentang keluarga Nabi, sahabat Nabi, ya. Sekali lagi, kita nggak boleh mencaci maki keluarga dan sahabat Nabi. Orang yang mencaci maki keluarga dan sahabat Nabi bukan ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati. Setelah sahabat Nabi siapa? Tabi'in. Siapa tabi'in? Orang yang berguru kepada sahabat. Bukan sekedar bertemu. Sebab banyak yang bertemu dengan sahabat tapi bukan tabi'in. Jadi yang disebut dengan tabi'in itu orang yang punya guru, gurunya sahabat. Itu namanya tabi'in. Beda dengan sahabat Pak nih. Ini bedanya definisi sahabat dengan tabi'in.
Kalau sahabat bertemu dengan Nabi selesai. Walaupun bertemunya itu hanya beberapa saat. Kata Syekh Nawawi, walau sa'atan wahidatan, artinya dengan pertemuan yang nggak lama, cuman ketemu kemudian nggak pernah ketemu lagi, disebutlah dia sahabat asal beriman. Tapi kalau tabi'in, menurut pendapat yang paling sahih, adalah seseorang yang berguru kepada sahabat, berguru kepada Ibnu Abbas, berguru kepada Ibnu Mas'ud, berguru kepada Sayyidina Umar. Itu murid-muridnya namanya tabi'in semua. Itulah ya, tabi'in. Banyak sekali tabi'in. Di antaranya yang terkenal adalah Uwais Al-Qarni. Bahkan kata Nabi, Uwais Al-Qarni ini adalah sebaik-baiknya tabi'in. Loh. Jadi sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni, ya. Kemudian wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, wala haula, dan tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ini kita dididik oleh Syekh Nawawi agar kita ini jangan ngaku, jangan sekali-kali ngaku perbuatan kita pribadi. Ingat, la haula, tidak ada daya menghindar dari maksiat. Ya. Jadi Bapak misalkan selamat dari maksiat, itu bukan kita yang jago, Pak. Kita misalkan padahal ada kesempatan berbuat zina, maling, dan lain sebagainya, kok kita nggak melakukannya, ini berarti dia selamat. Diselamatin oleh siapa, Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah. Itu guna naon ya? Yut. Loh. Lah, ya. Jadi nggak ada daya, nggak ada daya. Wa an la hatahawwala an ma'siyatillah. Tidak ada daya menghindar dari maksiat kepada Allah. Ya, makanya kalau kita selamat dari maksiat, jangan ngerasa jago kita. Jangan ngerasa jago, jangan ngerasa hebat. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah. Ya. Ini orang-orang, Pak, pada takut ibadah, pada takut ke masjid. Tapi ke warteg ngumpul nggak takut, Pak. Ke masjid takut, tapi di tukang bakso sampai numpuk nggak takut, ya. Itulah, jadi makanya kita ini ketika kita mau ibadah di tengah-tengah ya dalam keadaan sulit, ini kekuatan dari siapa, Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Ya, masih mau ibadah, ya. Terang, Pak, ini. Insya Allah nanti kita perbaiki lagi, Pak, ya. Jadi kita sedang dalam perbaikan. Mudah-mudahan nanti kita lagi nunggu mic yang bagus, Pak, nih. Belum datang. Lagi nunggu. Ini suara putus nyambung ya. Itulah. Jadi nggak ada kekuatan kita melakukan ibadah kecuali kekuatan dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kata Syekh Nawawi, fahazihi alamatul ikhlas. Ini adalah tanda ikhlas. Orang yang ikhlas itu kata Syekh Nawawi adalah orang yang tidak ngaku terhadap prestasi dalam hidupnya.
Dia selamat dari maksiat, dia nggak ngaku kalau dia hebat. Dia bisa ibadah, dia nggak ngaku kalau dia setelah ibadah. Nih hati-hati nih. Orang yang ahli ibadah saja masih bisa kena jebakan setan. Pulang dari masjid ngerasa lebih bagus dari orang yang sholat di rumah, itu jebakan. Hati-hati, belum ikhlas berarti. Belum ikhlas. Weh, saya mah bisa jamaah. Si anu mah nggak pernah jamaah. Ngerasa kita yang hebat, ngerasa kita yang jago. Ngaku berarti kita yang hebat, kita yang bisa melakukan jamaah. Itu tanda belum ikhlas. Makanya kata ulama, sahih ikhlasoka bitabarri minal hauli wal quwati. Perbaiki ikhlasmu dengan melepas, dengan tidak ngaku kekuatan yang ada dalam diri kita. Bahkan bila perlu kalau ditanya sama orang, kamu tadi udah sholat isya? Nah, sholat kayak gitu doang. Tahu dah, menurut Allah mah saya udah sholat apa belum? Itu berarti artinya di dalam hati itu sama sekali nggak ngerasa hebat lah ya. Sholat juga belum tentu saya mah sama Allah disenengin, sebab sholatnya juga kayak gitu ya. Jadi makanya ketika seseorang bangga dengan ibadahnya berarti dia belum ikhlas ya. Makanya jaga baik-baik hati kita, jangan sampai kita itu sombong. Ini lafaz la haula wala quwata illa billahil alil azim ini bisa kita amalkan, Pak. Bisa kita amalkan. Bahkan diceritakan dalam satu hadis, Nabi kita bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sedang duduk di pintu surga. Ini pernah kita ceritakan ketika kisah Isra dan Mi'raj ya. Akhirnya kata Nabi Ibrahim kepada Nabi kita, mur ummataka faltuksir min girasil jannah. Ya Muhammad, perintahkan umatmu, perbanyaklah pohon surga. Akhirnya ditanya Nabi Ibrahim, wa ma girasul jannah, apa itu pohon surga? Faqala, Nabi Ibrahim menjawab, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu Pak ya. Jadi pohon surga itu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Perbanyak pohon surga ya. Kalau banyak pohon itu enak Pak. Artinya kalau dia sudah punya pohon, kan pohon itu kalau makin lama jadi kebun, punya perkebunan pribadi di surga. Berarti kan yang punya kebun bakal ke sono, bakal kemana? Bakal ke surga, karena kebunnya udah di sana. Bapak punya rumah di Pondok Indah. Kira-kira Bapak masuk ke sana dilarang nggak? Dilarang nggak? Enggak, karena kita punya rumah di sana. Satpam nggak berani ngelarang. Orang kita punya rumah di dalam. Nah sekarang kita udah punya kebun di surga. Masa iya kita dilarang masuk? Orang kebunnya udah di dalam. Ini adalah sebuah kabar gembira. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Diwiridkan. Makanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini dibaca sambil direnungi maknanya. Artinya ya Allah, saya mah gak ada apa-apanya. Apapun yang saya lakukan ini adalah pertolongan dari Allah. Mau sholat, mau puasa, mau ngaji, orang-orang pada maksiat, orang-orang pada mabok, saya mah gak dikasih pengen. Gak dikasih pengen maksiat. Ini dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Gak dikasih pengen maksiat itu dari Allah. Ini luar biasa. Apalagi keutamaan daripada membaca la haula wala quwata illa billah. Di samping kita nanti punya kebun di surga, berarti gak ada yang bisa ngelarang kita masuk, sebab kebunnya udah di sono. Cuman kita perlu rawat itu. Namanya kebun, ada surat-suratnya Pak.
namanya surat itu perlu kita urus. Perlu kita urus. Sah memiliki kebun kalau ada hak milik. Apa hak milik? Pertahankan iman kita nih. Iman Islam kita pertahankan. Sebab itulah ibarat kata surat kita. Surat kita untuk kita nanti bisa ke kebun yang sudah kita tanam selama ini. Nauzubillah min zalik. Kalau ada orang lepas imannya, ya sudah, berarti hak kepemilikan kebun jadi hilang. Makanya bacalah haula wala quwata illa billahil azim ini sebetulnya banyak faidahnya, Pak. Ya, di antaranya tadi kebun surga. Bahkan kata Nabi, ketika seseorang membayar hutang, Pak nih, bayar hutang, ya itu juga sama, Pak. Bayar hutang jalan kaki dia itu, maka binatang kemudian ikan yang ada di laut, kata Nabi sallallahu alaihi dawabul ardi wa nunul bihar, akan membacakan istighfar kepada orang itu yang bayar hutang. Betul? Dia bayar hutang, ya kan, berangkat dari rumahnya. Itu hewan-hewan, burung, ayam, gajah, apalagi, Pak, bahkan ikan-ikan yang ada di laut semuanya membacakan istighfar kepada orang itu. Luar biasa. Itulah, jadi sekarang Bapak misalkan hutang nih, berangkat jalan kaki, Pak, itu sepanjang jalan koprok, kalau kita bisa dengar Pak, istighfar, burung kebetulan berpapasan dengan kita, kedengaran cuit-cuit, padahal ya Allah ampuni dosa orang ini, ya Allah terlalu gede hutangnya, ya Allah, ya ampuni dosanya, ya Allah, ya kan, astagfirullahalazim lahu, astagfirullahalazim lahu. Kalau kedengaran Pak, baca istighfar, ayam baca istighfar, ya itulah, ya. Bahkan kata Nabi, setiap langkah kaki, Pak, bikulli khutwatin syajaratun fil jannah, setiap langkah kaki dia bayar hutang tuh, langkah kaki dia tuh itu satu pohon di surga. Satu langkah satu pohon di surga. Satu langkah satu pohon di surga. Makanya kalau mau ngutang, cari rumahnya yang agak jauhan, jangan ke tetangga, rumahnya dekat. Enggak malu, enggak bayar juga. Ya. Jadi gampang kaburnya maksudnya. Ya, kalau tetangga kan kita nggak bisa kabur, rumah kita di situ. Nauzubillah min dzalik. Itu Pak, ya. Jadi didoain sama hewan-hewan, setiap langkah jadi pohon. Bahkan diampuni dosa, setiap langkah kaki dosa jatuh. Setiap langkah kaki dosa jatuh. Itulah. Sebaliknya lagi Pak, ada orang nih, duitnya udah ada, nggak mau bayar hutang, maka setiap hari fi kulli waqtin isman. Kataballahu alaihi fi kulli waqtin isman. Allah catat baginya setiap waktu itu dosa. Itulah, Pak, ya. Jadi ternyata banyak Pak, ya, pohon-pohon surga yang bisa kita tanamkan, diantaranya tadi, ya. Ini bagi Bapak nih yang ada masalah ekonomi, rata-rata Pak, ya, dari wajahnya kelihatan, ya. Inilah haula wala quwata illa billah, pendek Pak. Ini Bapak bisa amalin nih, kata Nabi dalam satu hadis, ya. Man qala kulla yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mi'ata marrah lam yusibhu faqrun abadan. Kata Nabi, barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim setiap hari 100 kali, maka sampai kapanpun tidak akan pernah fakir. Sampai kapanpun Pak. Artinya sama Allah bakal dibersihkan dari fakir. Bapak pengen fakir, mohon maaf nggak bisa. Karena sudah terlanjur baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali sehari. Paling 5 menit. 5 menit 6 menit lah. Jajal ya, cepet ya.
Jadi artinya nggak akan pusing urusan duit Pak nih. Makanya sekarang kan lagi begini Pak nih. Kalau di kita sih di Tangerang alhamdulillah saya lihat tuh Pak, pedagang masih pada rame. Oh, jadi artinya memang di kita mah alhamdulillah, ini perlu kita syukuri Pak. Pak di luar mah di Jakarta di mana restoran bubar, kemudian tukang bakso bubar, pasar bubar. Nah ini kan usaha kita kan berarti kan tersendat. Baca ini Pak, jangan suka meremehkan rencana Allah. Secara zahir usaha berhenti, tapi kan rezeki bukan dari hasil usaha. Dari siapa? Dari Allah. Nah, dagang nggak boleh, corona katanya. Ya, beras nggak dikasih, sesuai bener. Udahlah, minta aja sama Allah. Ini Pak, minta sama Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sambil dibayangin Pak. Jadi apapun yang terjadi ini dari Allah, sambil dibayangin. Jadi tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Bahkan kalau kita kerja dapat duit, bukan kerjaan kita yang ngasih duit, tapi siapa? Allah. Tanpa kerja pun Allah bisa ngasih rezeki. Terus aja Pak. Lama-lama kita juga nggak paham nanti. Kok nggak kerja tapi perasaan cukup. Ada aja tuh pejalan. Ya. Tiba-tiba nemu duit. Itu nemu duit mah enggak tuh ya. Dibalikin, ya, umumin, ntar nemu duit dikira rezeki lagi. Ya, salah itu mah. Bisa jadi, pokoknya kita nggak usah mikirin caranya. Yang jelas nanti lihat aja. Ini janji Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 100 kali Pak. Setiap hari. Habis sholat subuh coba jajan 5 menit, 6 menit paling. Ini jalan alternatif menghadapi lockdown. Takutnya pemerintah nggak punya dana buat ngirim beras ke rumah kita, minta sama siapa? Allah. Bisa jadi perut dikasih kenyang terus, udah 5 hari nggak makan tapi kuat gitu kan. Bisa jadi itu rezeki kan, ya. Kok ini kok perut gak lapar-lapar, ya kan? Wah. Itulah ya. Bisa jadi itu Pak. Jadi kok kayaknya, kan luar biasa. Kadang-kadang beras dikasih nggak habis-habis, disiuk perasaan udah beberapa kali nyiuk ini Pak. Kagak kurang-kurang begitu aja. Bisa jadi Pak. Wallahu alam itu pada. Atau bisa jadi dari orang tiba-tiba assalamualaikum pas sedekahnya, nah ini malah kita sedekah tuh ya kan. Ini artinya kita jangan sampai meragukan kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi begini lagi pada bimbang Pak, bagi pengusaha pokoknya yang nggak stres mah justru orang yang nggak biasa punya duit. Dia mah nggak stres, biasa aja. Emang udah biasa gua mah. Itulah ya. Tapi yang biasa megang duit gede lagi begini stres Pak. Stres. Pabrik sekarang. Aduh ya. Jadi artinya kita kudu tegerin iman. Bahkan dalam satu riwayat Pak, bukan 100, coba jajal 300. Ya. Dalam satu riwayat, "Idza nazala bil insan muhimmun wa ta'ala la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 300 marrah farajallahu anhu." Ya. Jadi kalau ada orang kena kesusahan, kemudian dia baca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 300 kali. Ini mah nggak usah tiap hari Pak. Lagi urgent aja nih. Waduh, kayaknya nih pusing nih urusan. Duduk, ngamparin sejadah, baca 300 kali, paling 15 menit, 20 menit. Ya, punya wudu, ngadep kiblat, bila perlu sholat hajat dulu, baca 300 kali. Kata dalam suatu riwayat, farajallahu anhu,
Allah akan berikan jalan keluar baginya. Masya Allah. Ya, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar yang dia sendiri nggak paham. Itulah ya. Nah ini bacalah haula wala quwata illa billah dan zikir-zikir yang lainnya. Ini paling tidak harus paham maksud zikir itu Pak. Walaupun secara global doang. Sebab kata ulama ada orang baca zikir tapi dia nggak paham ini zikir ini kandungannya apa. Tidak diberikan pahala Pak. Maksudnya gini, paling tidak dia tahu la haula wala quwata illa billahil azim. Oh ini mah zikir kita ini bahwa segala sesuatu itu hasil pertolongan Allah. Itu cukup Pak. La haula wala quwata illa billahil azim. Bahwa zikir ini melatih diri kita bahwa jangan ngaku. Artinya apapun yang terjadi itu pertolongan dari Allah. Apa yang kita lakukan, kita selamat dari ibadah, kita selamat kita selamat dari maksiat, kita melakukan ibadah itu dari Allah. Ya, kalau astagfirullahaladzim untuk apa Pak? Untuk ampunan dosa. Itu. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhanallah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu kudu tahu tuh dikit-dikit mah artinya. Artinya, namun kata sebagian ulama nggak ngerti nggak apa-apa. Yang penting tahu maksudnya doa itu apa. Contoh nih, sama guru dikasih, nih baca ini nih, biar lancar rezeki. Baca aja udah, walaupun artinya nggak tahu, itu nggak ada masalah. Nih doa ini baca nih, biar dikuatkan iman Islam, cukup, nggak ada masalah. Yang penting kita tahu maksud itu doa, biar dikuatkan iman Islam. Artinya kita nggak tahu nggak ada masalah. Ya, seperti itulah ya. Mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa mengamalkan apa yang kita kaji pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an